Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah fakana khaira rasulin li khairi ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man walah wattaba'a hudah. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh kita panjatkan pada hari yang istimewa ini dengan iradah inayah yang diberikan oleh Allah, berjumpa kita di kampus yang kita cintai, STAI Tapak Tuan. Mudah-mudahan Allah membukakan pemahaman di dalam beragama kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kepada panutan kita yang menjaga kemajemukan, mengajarkan ukhuwah Islamiyah, wataniyah dan ukhuwah insaniyah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tentu kita bisa mengikuti jejak langkah beliau dan mendapatkan syafaat kelak insyaallah. Penghormatan dan ketakziman kita kepada para guru-guru kita, para dosen di STAI Tapak Tuan, terutama kepada ketua STAI atau yang mewakili, kepada tadi yang telah memberikan sambutan, wakil ketua 1, sahabat lama saya, rekan, yaitu Tengku Dr. Muhsin MA, kepada para dosen STAI yang berhadir. Ada Bapak moderator tadi, ini beliau dosen, dulu pernah jadi mahasiswa saya, tapi sekarang sudah sama kami, alhamdulillah. Sebelah kiri saya Pak dosen kita juga, Pak Zulfan, makasih banyak sudah berhadir. Dan terutama pula kepada mudir MUK Tapak Tuan, yaitu Al-Ustadz atau Ustadz Ridho Agung yang sudah berhadir. Dan tentunya juga para hadirin, saya lihat di sela-sela hadirin ada Ustadz Andri yang berhadir, dan para mahasiswi STAI Tapak Tuan yang bersinar semua wajahnya, bersemangat untuk mengikuti acara kita yang khidmat pada hari yang mulia ini. Dan kepada seluruh para dosen yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangkan rasa hormat, penghormatan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Sejenak, karena tema kita hari ini adalah kuliah umum tentang menyikapi perbedaan pemahaman beragama, yang merupakan hal yang urgen, yang merupakan sebuah keniscayaan. Namun sebelum sampai kepada kesimpulan, sebelum kita berdiskusi, mohon izin barangkali saya memberi sedikit pengantar-pengantar dari kalam atau pandangan para ilmuwan, para ulama kita abral qurun, lintas generasi. Mudah-mudahan menjadi sebuah bahan diskusi nantinya bagi kita bersama. Izin ya, insyaallah. Rekan-rekan, para mahasiswi STAI Tapak Tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai tema kita ini sebenarnya bukan tema, dalam tanda petik, bukan tema bid'ah, bukan tema yang baru, atau bukan tema mengada-ngada di dalam agama. Kenapa? Karena memang para ulama atau para ilmuwan Islam telah membincangkan, telah menulis secara teratur, apik, mendalam dalam karya mereka. Di antaranya misalnya yang paling awal
Di antara ulama yang paling awal itu adalah Imam Abdul Wahhab Asy'arani. Beliau menyusun kitab namanya Mizanul Kubra, di mana beliau memperbandingkan atau mencoba melihat sisi pandangan para ulama madhab dalam konteks madhahib, sudut pandang mereka dalam menalar atau melihat sebuah hukum, sehingga semua sampai pada kesimpulan bahwa perbedaan itu rahmatun, merupakan kelapangan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi, misalnya dalam karya Imam Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid, dan kitab-kitab yang lain. Nah, pada era yang dekat dengan masa kita, era 1800 atau 1900-an, karena kita berada di 2000 sekian, 2023, ada para ulama yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya banyak menulis, yaitu Al-Allama Al-Murabbi Al-Muhaddits Al-Muhaqqiq Mutafannin Sayyid Muhammad Ibn Sayyid Alawi Ibn Sayyid Abbas Ibn Sayyid Abdul Aziz Ibn Sayyid Abbas Ibn Sayyid Abdul Aziz Ibn Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Arif Billah Al-Makki Al-Hasani radhiyallahu anhum jami'ah atau rahimahullah jami'ah. Beliau menyusun di antara beberapa karya beliau yang paling monumental, yang diberikan pengantar takrid oleh para ulama, kibar ulama dari berbagai penjuru dunia, dari Maroko, dari Mesir, dari berbagai tempat. Bisa dilihat di pengantar kitab, judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Mafahim Yajib an Tusahhah, atau pemahaman-pemahaman yang mesti diluruskan atau yang wajib diluruskan. Atau yang paling dekat dengan masa kita, di antaranya ada Syekh Al-Allamah Profesor Ali Jum'ah. Beliau menulis kitabnya Al-Bayan, sekitar 135 temanya semua. Atau banyak karya-karya yang lain dalam bahasa Indonesia dan kitab-kitab yang lain. Ya. Nanti bisa teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan bisa melihat dalam berbagai literatur. Yang saya sampaikan ini adalah mungkin hanya butiran saja di antara begitu luas khazanah yang telah ditulis atau ditinggalkan para ulama. Kita langsung ke pokok pembahasan, bahwa perbedaan kita disimpulkan merupakan sebuah keniscayaan. Makna keniscayaan tidak boleh tidak, mesti berbeda. Tapi bagaimana perbedaan itu bisa menguatkan, perbedaan itu menjadi sebuah khazanah, perbedaan itu menjadi rahmatan lil alamin, ini butuh kepada cara bagaimana kita menyikapinya. Makanya mudah-mudahan alur yang kita berikan nanti menyampaikan kita kepada muara bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Sunnatullah. Para peserta kuliah umum yang dimuliakan, di dalam Al-Quran yang merupakan kalam suci daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mutawatir semuanya, tidak ada perbedaan dalam sanadnya, tidak ada hasan, tidak ada dhaif, tidak ada sahih, semuanya mutawatir, ittifaq. Ini jelas dan maklum, biddin bidarurah. Al-Quran sendiri ayatnya jelas, ayatnya yang menyampaikannya jelas, Allah Jalla Jalaluh. Tapi dalam konteks pemahamannya, bagaimana memahami, para ulama fikih, ulama tafsir, ulama hadis, ulama lughah melihat sebuah ayat dalam sudut yang berbeda. Tapi setiap sudut yang mereka lihat itu menggambarkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kepada hidayah, petunjuk dan kemuliaan di dunia juga di akhirat. Contoh saja, kita langsung turun ke contoh 1-2. Misalnya ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang dekat dengan sehari-hari, tidak jauh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn.
Ini ayatnya jelas ada di dalam Al-Quran. Kita cek ayatnya ada. Tetapi bagaimana kemudian para ulama ahli tafsir, para ulama fikih menghasilkan istinbat, ijtihad hukumnya itu ada perbedaan. Dan semua perbedaannya mu'tabar, disepakati. Bahwa ada para ulama yang menyebutkan wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kalian. Ada yang memaknakan 3 helai rambut, ada pandangan. Ada yang menyebutkan rubu' atau 1/4 atau lebih, bagian besar daripada kepala mesti disapu ketika berwudu. Ada yang menyebutkan bimakna musahabah, semuanya, misalnya mazhab Imam Malik, semua kepala harus disapu ketika berwudu. Ini ada pandangan, dan pandangan itu dikodifikasikan secara turun-menurun sampai ke masa kita sekarang. Contoh yang sederhana yang lain yang dekat dengan pemahaman, ya. Aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Ada makna yang dekat, menyentuh maknanya menyentuh biasa. Kalau tidak berlapik berarti batal wudu. Yang kedul wudu dalam mazhab Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah, lahir 150. Yaitu mazhab Imam Syafi'i, batal wudu apabila bersentuhan biduni hail, dengan tidak ada pembatas lapik. Ada pula yang menyebutkan bukan itu maknanya. Maknanya al-masu, itu menyentuh dengan syahwat. Ini yang membatalkan wudu, ataupun makna sebaliknya. Jadi polarisasi makna itu sejatinya sudah ada. Bahkan, mohon maaf, kita sebutkan satu contoh tambahan. Tadi kita sebut 2. Ada Al-Fatihah, suratul Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu yang sering kita ulang-ulangi, sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat fardu, dalam salat sunnah, terdapat di bagian awal daripada Al-Quran, bahkan merupakan fadilah yang begitu utama, ditulis oleh salah seorang mufassir abad modern, Al-Alamah Al-Mufassir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dalam karyanya Rawai'ul Bayan an Tafsir Ayatil Quran, di bagian awal. Menarik beliau jelaskan di sana bagaimana kemudian para ulama dalam memandang bismillah. Apakah bismillah itu ayatun minal Fatihah, ayat daripada suratul Fatihah, atau bismillah berdiri sendiri, atau bismillah merupakan bukan daripada ayat Fatihah. Walaupun memang kita maklumi dan kita pelajari semenjak kecil, al-basmalah itu ayatun minal Fatihah. Terdapat dalam literatur fikih dari matan takrib dan seumpamanya, bahwa bismillah adalah ayat daripada Fatihah. Tapi polarisasi itu ada, sehingga ketika kita hijrah atau berjalan ke daerah yang lain, umpamanya kita datang ke Saudi Arabia, mereka membaca bismillah agak sir membacanya. Kita datang ke Afrika, kalau ke Afrika bahkan mereka tidak baca bismillah. Jadi pernah ketika kami mengambil S3 di Sudan rentang tahun 2016-2017, itu kita membaca bismillah bagi orang Sudan yang mazhab mereka, mazhab Imam Malik, agak heran sedikit. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, karena mereka tidak biasa baca bismillah. Karena memang Imam Malik memandang bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Walaupun ini perlu kita sebutkan, walaupun kalau kita membuka Al-Quran, bismillah 1, waladhdallin nomor 7 gitu. Tapi ada polarisasi tersebut, boleh dilihat dalam kitab Imam atau Syekh Ali As-Sabuni di dalam Al-Quran turunan kedua. Jadi sepakat kita yang pertama, kita simpulkan bahwa Al-Quran sendiri berpotensi, bahkan bukan potensi, Allah menyebutkan walidzalika khalaqahum. Kalau Allah berkehendak menciptakan manusia, satu model, satu pemahaman, Allah mampu. Tapi Allah menyebutkan walidzalika khalaqahum. Yang demikian itu Allah menciptakan demikian. Ada hikmahnya. Allah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Mengenal pemikirannya, mengenal kepribadiannya, ada ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, ithar. Derajat yang paling tinggi nanti ithar. Tapi intinya bahwa di dalam Al-Quran keberagaman dalam pemahaman itu ada. Tidak mengherankan kemudian para ilmuwan tafsir misalnya dari masa Imam Ibnu Abbas
Ada kitabnya Tanwirul Miqbas, karangan Imam Ibn Abbas. Sampai yang paling besar mungkin kitab yang sampai kepada kita, Tafsir At-Tabari. Imam Ibn Jarir At-Tabari menyusun kitab berjilid-jilid. Bahkan yang terkenal dengan Athari, yaitu Imam Abil Fida Ibn Katsir. Bahkan sampai pada masa kita sekarang ini, karya ada almarhum Hamka, Buya Hamka, atau sampai pada masa sekarang Tafsir Misbah Prof. Quraish Shihab, dan Syekh Nawawi Al-Bantani, atau karya Turjumanul Mustafid, karangan besar daripada Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Wali Abdul Rauf Ibnu Ali Al-Fansuri As-Sinkili, atau Syekh Abdul Rauf Sinkil. Jadi ingin kita sebutkan bahawa kalau maknanya satu, tidak akan banyak penafsiran. Tapi karena maknanya yang begitu luas, sudut pandang yang dilihat begitu beragam, menghadirkan berbagai macam penafsiran. Jadi disepakati dulu bahawa di dalam Al-Quran ada perbedaan itu. Kemudian kita bawa ke turunan yang kedua, karena kita singkat-singkat kita membahasnya. Yang kedua adalah di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita langsung menyebutkan contohnya. Sebuah hadis terdapat dalam Sahih Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Apa? Tolong diulangi. Imam Bukhari ya. Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, kita sebut dari hadis beliau saja. Sebuah hadis yang masyhur yang ditulis oleh para ulama. Bahkan ini menjadi landasan dalam perbedaan itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mencari kata kunci di mana rujukan referensinya, ini hadis yang akan kita sebutkan. Terdapat dalam salah satu karya yang bagus, sudah kita terjemahkan di tahun 2015, boleh dilihat dalam buku Muzakarah Pemikiran Ulama Aceh. Itu karangan Al-Ustadz Ad-Duktur Tal'at Muhammad Afifi, Amidu Kulliyah Usuluddin bi Jamiatil Azhar. Jadi Profesor Dr. Tal'at Muhammad Afifi, Dekan Fakultas Dakwah Universitas Al-Azhar. Beliau tulis bukunya Adab Ikhtilafat Al-Fiqhiyah wa Atharuhu fi Amal Islami, atau etika menyikapi perbedaan pemahaman dalam fikih dan pemahaman fikih, dan bagaimana pola berinteraksinya. Mungkin mirip dengan judul ataupun tema kita. Nanti bisa teman-teman melihatnya. Nah, hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat. Rasul yang berpesan, pesan beliau jelas, tapi nanti kita lihat. Ini kalau riwayatnya Sahih Bukhari Muslim sudah muttafaqun alaih, rawahu Syekhani, tidak diperselisihkan lagi. Tidak ada kajian sanad, tidak ada kajian matan, sudah sahih. Sepakat para ulama demikian. Bahwa Rasul menyatakan, la yusalliyanna ahadum minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalau kita terjemah dengan makna sederhana kita, tidak boleh, janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini jelas ya, la yusalliyanna ahadum minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Nanti para ulama yang menjelaskan makna ini, misalnya Imam Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, atau Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, atau Imam An-Nawawi, menjelaskan maksud ini. Jadi intinya apa? Bahwa para sahabat Rasulullah ketika diutus ke Bani Quraidah sekelompok Yahudi yang ikut andil, padahal mereka sudah mengikat perjanjian dengan Rasulullah untuk tidak menyerang Rasulullah, akan bahu-membahu membantu Rasulullah di Madinah, tapi ikut andil untuk menyerang Rasulullah bersama Ahzab, kelompok-kelompok yang kemudian terjadi perang Khandaq yang dikenal dalam sejarah Islam. Jadi karena mereka ikut andil, maka Rasulullah mengirim para sahabat kepada Bani Quraidah yang agak jauh dari kota Madinah. Kata Rasulullah, la yusalliyanna ahadum minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Yang menariknya apa, yang menjadi tema catatan kita pada hari ini, di dalam perjalanan karena jauh, waktu asar tiba. Ternyata ada sebahagian para sahabat yang menghentikan perjalanan,
salat langsung di awal waktu. Di awal waktu. Ada sebahagian menyebutkan, bukankah Rasul perintahkan di Bani Quraidah? Oh enggak, maksud Rasulullah kita segera sampai di sana, tapi kalau sudah azan ya kita salat. As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ada satu pemahaman demikian. Jadi ada yang salat dalam perjalanan sebelum sampai ke Bani Quraidah. Ada yang lain mengambil zahir hadis bahwa Rasulullah maksudkan mesti salat di Bani Quraidah walaupun hampir mendekati waktu maghrib, disebutkan dalam fakta demikian. Salat di Bani Quraidah mereka. Jadi dua pemahaman ini apa yang terjadi? Apakah Rasulullah menyalahkan kelompok A atau kelompok B? Maka Imam Nawawi yang bertanggung jawab menjelaskan maksud hadis ini, kata beliau, fama annafal fariqain. Rasul tidak menyalahkan kelompok yang pertama dan tidak menyalahkan kelompok yang kedua. Artinya itu dalam tataran istihadiyah. Fa in asaba falahu ajran. Kalau benar maka pahalanya dua, pahala beristihad, pahala benarnya. Fa in akhta'a, kalau keliru falahu ajrun wahid. Pahala satu, pahala sudah beristihad. Tapi dalam kerangka yang bisa dipahami. Kalau kerangka yang dipahami kita ada Al-Quran sebagai acuan, masadir, sumber, sunnah, kemudian ijma' qiyas ataupun komponen-komponen yang lain, dalil-dalil syariah yang lain yang bisa digali untuk sampai kepada pemahaman yang benar ataupun lurus. Para peserta mahasiswa-mahasiswi tempat tuan, peserta kuliah umum yang dimuliakan dari rahmati Allah. Singkatnya, bahwa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan langsung oleh Rasulullah, yang disebut langsung oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Nawawi, ternyata ada perbedaan itu. Jadi bukan hal yang tabu ketika menjelaskan perbedaan itu kita harus khawatir, bukan. Tapi bagaimana perbedaan sebagaimana kita sampaikan di awal tadi menjadi sebuah diskusi yang mencerahkan kita. Indah karena ada perbedaan. Syu'uba wa qabailah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kembali ke topik kita lagi. Jadi kita simpulkan yang kedua, bahwa di dalam hadis Rasulullah yang begitu banyak, terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, Musnad Darimi, dan banyak literatur hadis yang lain, banyak disebutkan ada perbedaan-perbedaan tersebut. Sudah dua kita berikan pandangan. Apalagi turunan berikutnya. Kalau turunan yang pertama Al-Quran, hadis yang begitu jelas tapi konteks pemahaman kemudian sangat beragam. Apalagi turun pada pemahaman penafsiran. Apalagi turun dalam pemahaman interpretasi atau pendekatan fikih dengan metode-metode istihadnya, metode fatwanya, tentu sangat beragam. Teman-teman boleh melihat karangan imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i, bahkan disebut mujtahid tarjih dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi. Beliau menyusun kitab yang besar, puluhan jilid, yaitu kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Walaupun beliau tidak menyempurnakannya karena wafat duluan beliau, kemudian dilanjutkan oleh Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, kemudian dilanjutkan terakhir oleh ulama kontemporer asal Mesir, Allah yarhamuh, Syekh Najib Mut'i. Sudah dicetak semua dalam 20 jilid atau sekian, atau 27 atau sekian jilid. Nah, di sana teman-teman bisa melihat bukan dalam mazhab yang lain, bukan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bukan dalam mazhab Imam Malik, bukan dalam mazhab Imam Hambali, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri polarisasi pandangannya sangat banyak. Dalam mazhab Syafi'i sendiri. Dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Yang merawikan atau yang menyampaikan ini siapa? Mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i, yaitu An-Nawawi, Imam Nawawi, imam yang besar dalam bidang hadis, lughah dan fikih. Rekan-rekan para mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita ambil satu contoh saja, jangan jauh sekali. Al-Fatihah yang sering kita baca, karena semua kita pasti baca Fatihah tiap hari. Nah, mungkin salat tidak baca Fatihah. Di dalam Al-Fatihah misalnya Syekh Ali As-Sabuni, bisa dilihat nanti di bagian awal tafsir beliau, 2 jilid.
Itu beliau setelah menjelaskan Al-Fatihah, sebab nuzulnya dan penafsiran tafsir umumnya. Nah, ketika beliau menjelaskan ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syarak atau hukum-hukum fikih yang ada di dalamnya, kita tidak bahas ke tafsirnya, itu sebagaimana kita sampaikan tadi, konsekuensi membaca bismillah. Karena sepakat di sini, ittafaqa para ulama semua lintas mazahib, lintas ahli tafsir sepakat bahwa bismillah dalam ayat An-Nahl itu ayatun minal Quran, ayat daripada Al-Quran, yaitu wa annahu bismillahirrahmanirrahim wa annahu min Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, bahwa surat ini dari Nabi Sulaiman dan bahwa dianya adalah bismillahirrahmanirrahim. Annahu An-Nahl apa An-Namal ya, antara nanti An-Namal ya, dalam surah An-Namal. Jadi disebutkan oleh Imam atau Syekh Al-Sabuni sepakat, ittafaqu, sepakat seluruh para ulama itu bismillah ayat daripada, karena di tengah-tengah surat. Tetapi kemudian apakah dia bagian dari Al-Fatihah? Karena ada ayat atau surat dalam Al-Quran tidak dimulai dengan bismillah. Surah At-Taubah karena isinya begitu. Di bagian awal tidak disebutkan karena isinya lain maknanya. Maksudnya mengandung makna agak ancaman begitu dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bersalahan, munafik dan seumpamanya, sebutkan demikian. Jadi rekan-rekan para peserta kuliah umum yang dimuliakan, membaca bismillahirrahmanirrahim ya, bagi dalam mazhab Imam Syafi'i ada 3 pandangan. Dalam mazhab Imam Syafi'i sepakat bahwa bismillah merupakan ayat daripada Fatihah, ayat daripada Fatihah, wa ayatun min kulli suwar, bahkan ayat daripada setiap surat di dalam Al-Quran. Ini disebutkan Syekh Al-Sabuni demikian. Itu yang pertama. Dalilnya ada dalilnya dari Ummu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik. Ada hadisnya bahwa Rasulullah menghitung bismillah ayat daripada Al-Fatihah. Ada hadisnya. Kemudian pandangan yang kedua, pandangan Imam Malik bin Anas yang agak kontradiksi, 360 derajat atau 180 derajat boleh, bahwasanya bismillah bukan laysat ayat, bukan ayat daripada Fatihah, bahkan bukan ayat daripada setiap surat. Mereka punya dalil, ada. Misalnya sebuah hadis qudsi yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah menyebutkan qasamtu fima yarwi an rabbih, yang diriwayatkan daripada Allah macam hadis qudsi. Rasul mengatakan qasamtu salah, Allah membagi salat, macam membagi Fatihah, ayat Al-Fatihah, baini wa baina abdi nisfain, antara Allah dan hambanya 2 bagian. Wa idza qala al-'abd, apabila Allah baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memuji, hingga akhir hadis itu. Ingin kita sebutkan tidak diawali dengan bismillah di sini. Tidak diawali dengan bismillah, langsung alhamdulillah. Kemudian ada beberapa dalil yang lain. Dari sana mereka pandangan, dan pandangan ini diterapkan di daerah Afrika, Maroko, kemudian Sudan dan beberapa negara Timur Tengah yang lain, mereka tidak membacanya. Tentu tidak karena ada pandangan demikian ya. Tapi mereka memahami, ada ketika menyebutkan sebuah hukum itu tahu alasan ataupun dalilnya, bukan hanya mengambil bagian atau penggalan-penggalan atau talfiq dalam istilah yang lain ya. Kemudian pandangan yang ketiga, pandangan Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad, boleh, Ahmad bin Hanbal yang mazhab beliau banyak di Saudi Arabia. Mereka membaca bahwa bismillah itu dia berdiri sendiri. Bahkan para sahabat disebutkan apabila sudah dimulai bismillah, oh ini sudah masuk surah yang lain. Jadi kalau al-waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam, berarti sudah masuk yang lain. Sudah masuk surat yang lain. Konsekuensinya apa? Mereka menganjurkan membaca secara sir, baca pelan-pelan, terdengarnya alhamdulillah, seperti praktek yang dibaca oleh Syekh Sudais, Syekh Suraim dan para ulama qiraat, ahli qiraat ataupun qari-qari yang masyhur yang kita kenal gitu. Rekan-rekan para peserta kuliah umum, ikhwan akhwat, tapak tuan yang dimuliakan. Baik. Jadi itu contoh dalam pemahaman fikih. Kalau pemahaman tafsir bagaimana? Pemahaman tafsir lebih banyak.
pemahaman tafsir lebih banyak. Ada istilahnya qiraat, ada qiraat 7, ada qiraat 10, ada qiraat yang sampai 14, ada yang syaznya yang tidak terbaca tapi bagi ahlinya faham tentunya. Nah, ketika dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca maliki yaumiddin, ada yang baca panjang ada yang baca singkat langsung. Ada pemahaman juga di situ. Nanti misalnya innama ya'muru masajidallah man amana billah, ada yang baca innama ya'muru masajidallah, ada yang baca masajid dengan lafaz jama', ada yang tidak dengan lafaz jama' misalnya. Juga pandangan qiraat ini menyebabkan juga perbedaan dalam penafsiran. Contoh sederhana, kita bawa dalam konteks Aceh sajalah, jangan konteks yang lebih luas. Syekh Abdul Rauf Singkil, teman-teman boleh melihat sebuah kitab yang monumental sekali, karangan Syekh Abdul Rauf Singkil. Beliau hidup 1600-an, 1600, pandangan 1615 atau 1620, wafat 1695 atau 97, 1600-an itu. Bayangkan, belum ada HP, belum ada YouTube, belum ada Twitter, belum ada TV, belum ada siaran-siaran, belum ada. Tapi ini Masya Allah, beliau cerdas sekali. Menyusun kitabnya merupakan saduran. Ada yang menyebutkan saduran, peneliti menyebutkan saduran daripada kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karangan Imam Baydawi. Ada yang menyebutkan saduran dari Jalalain, ada yang menyebutkan tafsiran dari Anwarut Tanzil. Tapi dari Anwarut Tanzil atau kitab Imam Baydawi, itu dicetak, kitab itu bukan hanya dicetak di Aceh. Di Aceh bahkan jarang, saya buka cetakannya dari luar. Ada dari Darul Fikri Beirut, ada dari Mesir, ada dari Turki, bahkan ada di kota Mekah dicetak karangan. Yang dicetak sekarang itu cetakan Mekah yang beredar sekarang. Sudah ditasheh 3 ulama besar tasheh. Ada Syekh Idris Kelantan, orang Kelantan Malaysia. Ada Syekh Daud Fatani, orang Fatani Thailand. Ada Syekh Ahmad Fatani, ulama-ulama di Masjidil Haram. Jadi ulama Indonesia dulu keren-keren. Ada yang mampu mengajar di Timur Tengah, bahkan menjadi imam mufti Syafi'i dalam mazhab Imam Syafi'i, seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khatib Sambasi. Banyak para ulama-ulama itu. Karangannya banyak, bahkan Syekh Nawawi Banten disebutkan karangannya itu sampai 114. Ada karangannya, ada namanya atau biografi dalam Munjid fi Maqais Lughah. Tapi itu sekilas saja. Ingin kita sebutkan Syekh Abdul Rauf Singkil yang merupakan sumbu atau suhu para ulama di Nusantara ini, baik dalam kajian tasawuf, beliau ulama besar, dalam bidang fikih banyak karyanya, dan bidang hadis juga ada karya beliau. Nah, beliau ketika menerjemahkan atau menyadur kitab sebagaimana disebut oleh murid beliau, yaitu Syekh Baba Daud Ar-Rumi, di halaman 600 sekian, di halaman terakhir karena kitab 600 halaman, bahwa banyak sekali qiraat dibahas sana. Ada qiraat yang biasa kita baca, kita biasa qiraat baca qiraat Imam ya, gimana? Ada Imam Asim, ada Hafaz, ada Kasai, ya, ada imam-imam yang lain. Kalau kita datang ke Mesir, kita akan berdiri di belakang orang-orang atau ulama-ulama besar yang membaca Fatihah itu pakai qiraat, seperti Profesor Dr. Syekh Ahmad Isa Ma'sarawi. Itu beliau kalau imam salat subuh di Masjid Husain, beliau baca, gurunya Syekh Masyari Rashid. Masyari Rashid gurunya orang Mesir, yaitu Ahmad Isa Ma'sarawi. Profesor Syekh Ahmad Isa Ma'sarawi itu mentasheh Quran itu. Timur Tengah beliau tasheh Quran. Nomor 1 Rais Umum Maqari Masriyah, yaitu Syekh Ahmad Ma'sarawi. Kita temukan orang baca qiraat, tapi kalau kita baca wadduha, nanti Ustaz Ridho Agung tiba-tiba jadi imam, wadduha wal laili idza saja, orang langsung pada bubar. Ini salat enggak sah kita. Karena tidak biasa. Ya, tidak ada masalah juga. Makanya yang biasa-biasa saja. Tapi karena ini forum ilmiah, ya tidak apa-apa kita sampaikan. Di maqam taklim tidak ada masalah tentunya. Nah, kembali ke topik tadi. Ini berarti kita sudah sepakat bahwa ada perbedaan, ada. Buktinya banyak. Itu pasti ada. Itu realita, itu faktual. Nah, sekarang bukan masalah perbedaannya. Kita sudah tahu 2 tadi dan mungkin sudah kita baca juga. Yang paling penting adalah bagaimana kita berinteraksi, atau dalam bahasa judul yang menarik ini,
menyikapi, ini penting. Bagaimana aturan, bagaimana koridor atau adab ikhtilafat, bagaimana kita berinteraksi dengan perbedaan-perbedaan itu. Yang kadang perbedaan meruncing sampai mungkin di antara kita jadi saling menghujat atau saling merendahkan dan seumpamanya. Nah, ternyata tidak demikian. Para imam-imam besar yang mereka berbeda dan mereka memahami bahwa perbedaan itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena kepentingan apapun, tapi ini pure murninya karena keilmuan semata. Jadi mereka tidak ada masalah kalau berbeda-beda karena sudut pandang hukum ataupun ijtihadnya berdasarkan ilmu tadi. Apa kata Imam Malik? Imam Malik bin Anas, kita kasih tahu atau kita tutup aja. Baik, kita tahu sedikit, kita sampaikan sedikit. Baik, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, pengarang kitab Muwatta. Kalau Imam Syafi'i sebut, kalau disebut ulama, Malik bintangnya para ulama. Beda dengan mazhab Imam Abu Hanifah, jauh beda. Kalau Imam Malik hadis berpedoman, Imam Abu Hanifah logika yang berdasarkan dalil juga. Apa kata Imam Malik? Lau qala Abu Hanifah, kalau Imam Abu Hanifah menyebutkan satu pandangan pendapat beliau, laqama bihujjatih. Beliau menyebutkan ustuwanah, bahwa tiang itu setengahnya emas, setengahnya perak, maka beliau akan mampu mendatangkan dalil menyebutkan setengahnya emas, setengah tiang, mampu meyakinkan orang. Begitu kuat Imam Abu Hanifah. Dipuji oleh Imam Malik, walaupun mereka berbeda jauh ini pandangannya. Satu di Arab, satu misalnya di Arab Saudi, satu di Kufah di Irak. Contoh yang lain. Jadi mereka memahami perbedaan, para ulama itu saling memuji, memuji. Jadi kalau kita berbeda, kita puji. Nanti yang pakai warna jilbabnya beda, satu warna krim, satu warna hijau, bagus sekali jilbab kamu ya, gitu. Saling memuji, jangan jilbabnya jelek kali. Jangan seperti itu. Saling memuji, oh iya ya bagus. Beli di mana kan? Dan seterusnya. Akhirnya jadi teman. Ya. Baik. Jadi perbedaan saling memuji. Kemudian perbedaan juga saling menghormati. Ya, perbedaan saling menghormati. Imam Syafi'i, kita jelas Imam Syafi'i yang kitab-kitabnya para ulamanya tersebar di Aceh secara khusus, bahkan kitab dari Matan Takrib sampai kitab Tuhfah atau Mahalli. Beliau Imam Syafi'i pernah salat di daerahnya Imam Abu Hanifah, bahkan disebutkan dekat dengan kuburannya Abu Hanifah. Abu Hanifah memandang kunut dalam subuh tidak ada kunut, karena dalilnya lemah atau dhaif menurut beliau, karena beliau jauh dari Madinah. Ini pandangan para ulama. Ya. Imam Syafi'i pernah beliau salat dekat Imam Abu Hanifah, wilayah beliau. Imam Syafi'i tidak salat. Bukan tidak salat, maksudnya tidak baca kunut. Ditanyakan, apakah imam lupa baca kunut? Karena dalam mazhab Syafi'i, kalau lupa kunut berarti sujud sahwi. Lupa duduk di tasyahud awal, sujud sahwi. Ini kan jelas dalam kitab Matan Takrib disebutkan demikian. Kata beliau, saya bukan lupa, tapi saya memuliakan orang yang berada di kuburan ini. Misalnya orang yang beliau muliakan Imam Abu Hanifah. Karena pandangan Abu Hanifah demikian. Jadi bukan dimuliakan ketika beliau masih hidup, ketika sudah wafat pun kemuliaan itu masih ada. Bahkan dalam berbeda 100% pun tetap juga saling menghormati. Itu imam besar yang dari sana kita terinspirasi, sehingga kita salat pakai metode yang mereka gunakan. Mereka sendiri sangat tasamuh, toleransi dengan perbedaan. Yang terakhir. Saya nggak tahu berapa menit sudah. Baik. Sudah 39 menit. Kalau minum air sudah habis satu galon. Baik, Sagungnya. Jadi pada puncak tertinggi ini, puncak tertinggi seseorang berbeda dengan orang lain. Ini elegan sekali ini. Jarang orang pakai. Ini elegan perbedaannya. Bahwa perbedaan itu menyebabkan seseorang mendoakan kebaikan kepada yang lain. Saya ulangi. Puncak tertinggi seorang berbeda adalah mendoakan orang lain. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik.
Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini siapa? Beliau disebutkan oleh anaknya menghafal lebih daripada 600,000 hadis. Bahkan disebutkan beliau menghafal alfin 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, imam besar. Bahkan ada kitab hadis beliau puluhan ribu. Sekarang dicetak dalam hitungan sekitar 55 jilid. Satu jilidnya itu sekitar 600 halaman. Terbitan Muassasah Risalah. Ditahqiq oleh teman Syekh Syu'aib Al-Arnaun, Al-Muhaddits masyhur, dan teman-teman beliau. Ingin kita sebutkan apa? Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mendoakan Imam Syafi'i, mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Ini sama-sama punya mazhab ni mereka. Mendoakan gurunya berapa tahun? 1 tahun. 40 sanah. 40 tahun beliau doakan. Setiap selesai salat beliau doakan gurunya agar gurunya dimuliakan dan seterusnya. Sampai anaknya heran, ini ayu rajulin Syafi'i. Karena lihat ayahnya ini orang yang bertahajud, ayahnya orang yang soleh, menghafal banyak hadis, mengamalkan sunnah Rasulullah sepenuhnya. Sampai beliau heran, bagaimana Syafi'i itu yang selalu didoakan oleh ayahnya gitu. Bagaimana wujudnya kalau ayahnya saja imam besar, bagaimana Imam Syafi'i? Karena anaknya belum pernah berjumpa. Maka apa kata ayahnya? Kana Syafi'i kasyamsi lidunya, kasyamsi lidunya wa afiyah lil badan. Syafi'i itu seperti matahari yang dunia, menerangi misalnya ilmunya, wal afiyah lil badan, dan kesehatan bagi badan. Jadi pengagungan, maksudnya rasa kagum, rasa menyayangi, rasa menghormati tinggi sekali pada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mendoakan gurunya. Jadi orang yang mendoakan orang lain ketika berbeda, ini kan hebat sekali. Kita mungkin tidak senang dengan pandangan orang tersebut. Ketimbang kita menghujat dia, ketimbang kita fatwa dia sesat, ketimbang kita marah-marah kepada dia, ketimbang kita hujat dia dan seterusnya, kita doakan, Allahumma yahdi, misalnya, ya Allah berikan dia petunjuk, berikan dia hidayah. Kalau terbuka hidayahnya, kita juga dapat pahala. Karena kata Rasulullah, la ayahdiyakallahu rajulan khairu min humrin an. Satu orang petunjuk karenamu, maka itu lebih utama daripada unta merah. Ada unta merah? Tidak ada unta merah. Tapi ingin disebutkan begitu berharganya. Jadi kita sampai pada kesimpulan entry point kita, karena sudah 40 menit. Kalau mudah-mudahan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada sudah jelas, alhamdulillah. Ya, saya tidak susah menjelaskannya, Bapak Moderator. Baik. Bahwa kita simpulkan bahwa perbedaan menurut Syekh Al-Allamah Dr. Al-Faqih Yusuf Al-Qardawi, beliau seorang allamah yang begitu besar. Qardawi menyebutkan bahwa perbedaan itu adalah khazanah yang begitu luas. Khazanah yang begitu luas. Sehingga para peneliti kalau ingin teliti sebuah pembahasan, banyak pandangan para ulama dalam hal tersebut. Kalau kata Imam Khulafaur Rasyidin yang kelima, ada yang menyebutkan demikian, Umar bin Abdul Aziz, beliau menyebutkan, saya tidak suka kecuali para sahabat itu ada perbedaan. Sehingga ketika para sahabat itu berbeda, umat-umat sesudahnya itu lempang jalannya. Ya, kalau kita pergi hanya satu jalan saja, kalau jalannya macet, mau lewat mana begitu? Susah kita. Tapi kalau ada beberapa jalan alternatif, maka akan mudah. Ya, banyak jalan menuju kota Mekah. Ya. Banyak jalan menuju kota Mekah. Ya. Jadi banyak akses ke sana. Rekan-rekan ini muliakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya bahwa perbedaan merupakan sebuah keniscayaan. Sudah koma, atau kita titik ya. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan. Cuma bagaimana cara kita berinteraksi sehingga perbedaan itu menguatkan, mengokohkan. Salah seorang ulama disebutkan Syahid Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Al-Banna dalam bukunya Da'watuna, dikutip oleh Profesor Dr. Tal'an Afifi, dosen di Al-Azhar, bahwa penyebab umat Islam ini hancur itu adalah rasa permusuhan dan juga perbedaan yang di luar logika sehat. Ya, itu kata beliau. Tapi penyebab umat ini kuat, kokoh, itu ada dua penyebabnya.
Yang pertama adalah mahabbah. Mahabbah, cinta. Cinta. Ini obatnya. Jadi cinta. Tahu kan? Kalau orang mencintai, kalau diinjak kakinya, kemudian diketok kepalanya, disigung, dia nggak marah. Kenapa? Yang sigungnya kekasihnya, nggak jadi marah. Tapi coba kalau orang lain yang itu, lain ceritanya. Pakai baju baru tiba-tiba kena dilempari dengan air. Kalau yang kotor. Kalau orang yang lemparnya orang yang disukai, ya enggak apa-apa, lempar lagi begitu. Jadi mahabbah. Ini baru sederhananya demikian. Orang tua kita begitu juga. Menyayangi kita, yang mungkin akhwat atau perempuan yang kuliah atau yang lelaki. Ayah sayang sekali kepada anaknya perempuan misalnya. Apa yang diminta, kalau tidak mampu disediakan 100%, 50% saja disediakan. Sebisa mungkin. Itu apa itu? Cinta. Apakah beliau mengharapkan sesuatu dari anaknya? Belum tentu kita jadi apapun, tapi orang tua kita sudah mencintai kita. Bahkan sebelum kita lahir sudah dicintai. Kalau orang tua kita cinta begitu, Allah lebih lagi cinta. Maka menciptakan kita dalam fi ahsani taqwim. Oke, jadi cinta itu yang pertama. Hadirkan cinta. Yang kedua, ini yang terakhir disebutkan oleh beliau. Yang kedua adalah persaudaraan. Yang kedua adalah bersaudara. Jadi bagaimanapun runcingnya persoalan, kalau kita anggap dia adalah saudara kita. Wa sahibi, dia saudara kita. Dia begitu, tapi dia teman saya, tapi dia sahabat saya. Maka kelar persoalannya. Makanya Rasul menegaskan, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadim wala nasifu. Jangan cela-cela sahabat saya, kata Rasulullah. Itu sahabat beliau banyak, 100,000 lebih hadir dalam haji wada. Jangan cela-cela sahabat saya, karena yang demi nyawa saya dalam genggamannya. Kalau kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan menyampai mudda ahadim. Mud itu hanya berapa kilo? Tidak sampai berapa kilogram. Kalau sa' itu 2,6, mud itu bagi 4 saja. Ya. Jadi kalau 6 kalau berapa itu? 26 bagi 4 berapa? Siapa matematikanya yang A? Baik. Kalau 25 bagi 4 berapa? Oke, nanti dicari aja. Jadi ingin kita sampaikan mud begini, sedikit sekali. Jadi bandingannya Rasulullah, jangan cela sahabat saya, kata Rasulullah. Artinya kenapa? Biarkan mereka. Kalau mereka keliru, mereka sudah beristihad. Yang benar 2 pahala, yang keliru 1 pahala. Juga demikian dengan kita. Kalau ada apapun yang kita dengarkan, statement keagamaan, dikonfirmasi dulu, tabayun dulu. Jangan langsung mengeluarkan pandangan-pandangan, apalagi fatwa ataupun seumpamanya yang menyalahkan belum check and recheck. Ini bisa berbahaya. Bisa mati satu kampung. Itu nama fitnah. Makanya al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan singkat dan sejenak ini, mudah-mudahan ada manfaat tentunya, dan terima kasih banyak atas sambutan pada hari yang berbahagia ini. Tadi guru kita Tengku Mohsin sudah mempersilahkan saya, kemudian juga didampingi oleh ustadz-ustadz yang hebat-hebat, yang ganteng-ganteng ini, dan moderator juga pada siang kita yang kecil badai, dan juga seluruh yang berhadir ini dengan wajah sumringah. Mudah-mudahan demikian. 49 menit sudah selesai. Jadi demikian dulu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita berjumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, ya masya Allah. Tapi kita jawab juga. Baik, mungkin demikian. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.